Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Sobat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama saya Muhammad Deden Irwandi, dan juga pemateri kita pada sore hari ini adalah Ustadz Darussalam. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ini Ustadz ya, di awal Ramadan harus tetap semangat Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini anak-anak muda ini harus lebih semangat ini di hari awal-awal Ramadan ini Ustadz ya. Oke Ustadz, sebelumnya Ustadz Darussalam adalah salah satu pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Oleh karena itu, pada sore hari ini ada hal yang perlu kita bahas Ustadz ya di acara ini adalah mengenai kiat-kiat ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada sore hari ini, Ustaz. Saya ingin sedikit bertanya, Ustaz ya. Bukan kiat sih, lebih ke apa persiapan Ustaz menghadapi bulan Ramadan ini? Karena memang mungkin ada perbedaan mungkin di tahun sebelumnya atau sama-sama saja persiapan Ustaz menghadapi bulan Ramadan ini, Ustaz. Ya. Prinsipnya untuk menghadapi bulan Ramadan, Rasulullah di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan Rasulullah paling banyak puasanya di luar bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah, maka salah satu untuk menghadapi bulan Ramadan memang mempersiapkan diri biar masuk Ramadan sudah siap. Maka pada dasarnya di bulan Sya'ban itu sebetulnya sudah dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Bahkan disebutkan aksara thiyaman, ya, Nabi paling banyak puasanya di luar bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah, itu salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua tentunya persiapan hati, ya, kita betul-betul ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah siap, begitu. Artinya memang kudu disiapkan betul saja. Ya, jadi sebelum Ramadan di bulan Sya'ban itu Rasulullah aktsara siyaman, paling banyak puasanya di luar bulan selain Sya'ban. Kalau puasa sebulan penuh di dalam hadis memang tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Nah, di luar bulan Ramadan yang paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Nah, maka ketika kita sudah puasa Sya'ban itu menghadapi bulan Ramadan sudah siap. Biasanya orang kalau tidak pernah puasa sunnah, ketika langsung masuk puasa Ramadan, biasanya di awal puasa pertama pasti lemes sih, tidak sehat. Nah, itu yang kita alami dulu ketika masih muda, ketika masih kecil begitu kan. Ketika di hari pertama puasa biasanya lemes banget begitu. Nah, ketika kita sudah berpuasa di Sya'ban, maka insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah enak, kita sudah siap betul. Nah, begitu. Menarik. Seperti yang saya pernah dengar Ustaz, para ulama kemudian mempersiapkan Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelumnya Ustaz ya, untuk mempersiapkan Ramadan tersebut Ustaz ya. Nah, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini bersama Ustadz Darussalam akan kita bahas mengenai kiat-kiat ibadah di bulan Ramadan itu. Tentunya ke fikihnya paling utama saya sampaikan, ya, biar puasa kita betul-betul sesuai yang ditontonkan oleh Rasulullah. Saya menyampaikan ke fikihnya terutama. Ya. Karena salah satu syarat ibadah adalah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang penting di situ. Ini menarik karena hal yang kita bahas ini akan kita lakukan juga di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin langsung saja tanpa memperpanjang waktu kepada Ustadz Darussalam kami persilahkan. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa TV Muin TV yang dimuliakan Allah. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan ini tidak banyak ya, karena juga waktunya terbatas. Tapi yang sesuatu yang prinsip, yang pertama masalah niat. Niat memang harus, karena memang
rukun pertama semua amalan itu adalah niat. Cuma kadang di masyarakat masih ada salah paham, kurang tepat ketika memahami niat, bahwasanya niat itu harus dilafalkan atau diucapkan. Nah, pada dasarnya tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwasanya niat itu harus dihafalkan. Nah, di prinsipnya niat itu adalah urusan hati. Hati kita sudah berniat ingin besok puasa, maka secara hukum itu sudah sah, dan suatu amalan maka bisa juga dihitung sebagai niat. Orang sahur, nah otomatis orang sahur itu pasti niatnya sudah buat berkeinginan besok puasa. Tidak ada orang sahur kenapa sahur, ya hanya sahur saja. Nah maka sahur itu sebetulnya otomatis orang sudah dianggap berpuasa. Jadi otomatis orang sahur itu niat puasa. Maka saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana kalau lupa niat puasa? Maka saya tanya balik, sahur tidak? Ya sahur lah. Kenapa panjenengan sahur? Ya pengen puasa, ya sudah, itu berarti niat, ya kan? Tanpa itu perlu berarti sudah niat. ya. Nah itu yang pertama, jadi niat untuk puasa Ramadan, puasa wajib memang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam yang 5 yang bersumber dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yubayit asyama qoblal fajri fala syamalahu." Barang siapa belum berniat puasa sebelum subuh, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tadi sudah saya sampaikan, sahur pada dasarnya adalah sudah dihitung, dinilai sebagai niat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batas sahur. Batas sahur di masyarakat yang masih umum adalah imsak, 10 menit sebelum subuh. Nah itu tidak dikenal di dalam hadis, bahkan di ulama-ulama terdulu juga tidak ada. Di antara imam yang mazhab, di antara 4 imam mazhab tidak ada satupun yang membahas tentang imsak. Imsak itu muncul hanya di akhir-akhir saja, dan itu pun juga hanya di Asia Timur ini saja, karena di Arab sana tidak mengenali imsak. Imsak itu 10 menit sebelum subuh, itu dasarnya apa juga tidak ada. Maka kita kembali kepada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi khaytul abyadi minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minumlah, maksudnya sahur, sehingga nampak jelas bagimu bedanya antara benang putih dengan benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Di ayatnya jelas, jadi sahur itu batasnya adalah terbitnya fajar, yaitu yang dimaksud adalah waktu subuh. Nah kemudian dijelaskan lagi di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu adzan masih di waktu malam. Maka fakulu wasrobu, makan minumlah untuk sahur, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sehingga kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Wa yuqal, kemudian diceritakan, wa kana rajulan a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah seorang yang buta, la yunadi, dia tidak mengumandangkan azan, hatta yuqala lahu, sehingga ya diberitahu asbahta. Nah, sudah subuh baru azan. Nah itu jadi hatta yunadi, sehingga kamu mendengarkan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu azan adalah ketika fajar sudah terbit. Nah begitu, maka Quran jelas Al-Baqarah ayat 187. Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam hadis, makan sahurlah ketika adzannya Bilal, tapi kalau sudah adzannya Abdullah bin Maktum maka berhentilah. Nah begitu. Bahkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam yang 5 yang saya hafal, yang redaksi dari Imam Tirmidzi, saya bersumber dari Abu Hurairah, bahkan ketika kita sahur tapi belum selesai kok tiba-tiba adzan, ternyata apa yang sudah kita pegang itu boleh dihabiskan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadi." Jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan sedangkan piring masih di tangan, yang dimaksud dia belum selesai sahur, fala yadhu, janganlah dia meletakkan piring itu, maksudnya jangan menyelesaikan sahurnya, hatta yaqdiya hajatahu,
yafruhu minhu, sehingga dia menyelesaikan hajatnya yaitu makan sahur. Jadi apa yang di piring itu boleh dia habiskan gitu. Nah, asal tidak sengaja nanti sahurnya akhir-akhir. Karena begini, dulu apalagi di zaman Nabi itu kan belum ada jam gitu. Dia tidak akan tahu kapan berapa menit lagi waktu subuh kan. Nah, maka waktu itu kadang terjadi begitu, lagi sedang makan tiba-tiba dengar azan, maka apa yang sudah dipegang boleh dihabiskan. Yang tidak boleh kalau nambah, kalau sudah makan azan tidak boleh nambah, tapi apa yang di piring sudah boleh dihabiskan. Nah, kadang begini, saya pernah pengalaman ya, ketika tidur jamnya masih normal, tapi begitu bangun ternyata jamnya sudah rendet, baterainya habis. Bangun jam 4, ya masih tenang aja sahur karena masih jam 4, masih 30 menit lagi waktu sahur. Tapi tiba-tiba dengar azan kan. Agak kaget loh, jam segini kok azan. Oh, ternyata setelah lihat jam di HP, jamnya ternyata baterainya sudah mulai habis. Jadi jalan tapi pelan sekali. Wah, ini. Nah, maka karena sudah tahu ada hadisnya, apa yang dipegang, nah itu ternyata masih boleh dihabiskan. Nah begitu, karena tadi kadang suatu saat mungkin jika juga mengalami begitu maka apa yang sudah kita pegang, nah pada dasarnya boleh dihabiskan. Karena yang namanya nasi kalau sudah bercampur dengan sayur, kalau tidak dimakan kan juga menjadi mubazir juga kan. Nah maka memang dihabiskan. Nah, begitu itu fikihnya jelas. Tapi ini yang belum populer belum populer di masyarakat. Di buku-buku fikih memang juga belum menemukan, tapi hadisnya jelas. Riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, hadis yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya boleh mandi jinabah ketika suatu saat bangunnya terlambat. Bagi suami istri, orang yang sudah berkeluarga kadang juga mengalami ketika bangun ternyata waktunya sudah sangat mepet, mungkin tinggal 10 menit lagi sudah azan. Nah, maka 10 menit lagi itu boleh dimanfaatkan untuk sahur. Kemudian waktu subuh mandi junub tidak masalah karena waktu itu ada riwayat Imam Bukhari juga yang bersumber dari Abu Bakar. Suatu saat Abu Bakar diminta oleh sahabat Marwan mau bertanya sendiri, malu. Maka waktu itu ia meminta Abu Bakar untuk bertanya kepada Ummu Salamah mengenai rajulan yusbihu junuban, seseorang yang sudah masuk subuh tapi masih junub, belum sempat mandi, ayasumu, apakah dia boleh berpuasa? Nah, faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban, juga pernah sudah masuk subuh tapi masih junub, belum sempat mandi, min jima'in la min hulumin. Nah, beliau junub itu karena berhubungan sama istri, bukan karena mimpi kan. Sumala yuftiru wala yakdi, Nabi tidak membatalkan puasanya juga tidak mengqadha. Berarti secara hukum sah. Jadi selama memang itu di junubnya malam. Yang tidak boleh kalau junubnya setelah subuh. Nah, itu yang tidak boleh. Dihukum 2 bulan berturut-turut. Hadisnya jelas Nabi pernah begitu. Nah, berdasarkan hadis ini pula para ulama menjelaskan wal haid. Demikian juga bagi para wanita yang sedang haid. Idzan qata'at damu minal lail, jika darah sudah berhenti di waktu malam, mungkin jam 11, 12, maka jazalaha, boleh baginya takhirul husli ila subhi, ia boleh menunda mandinya sampai subuh. Itu kan kalau mandi jam 11, 12 malam itu kan juga malas apalagi katanya mandi di malam itu menyebabkan penyakit. Itu kan maka memang para ulama menjelaskan jazalaha, boleh baginya takhirul husli ila subhi, menunda mandinya sampai subuh, seperti Nabi tadi ketika malam hubungan suami istri tapi kemudian bangunnya sudah agak lambat. Nah, kemudian boleh dimanfaatkan untuk sahur. Nah, baru setelah itu mandi, tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Summa alaiha, kemudian dilanjutkan keterangan itu, summa alaiha anta tatahhara lis-shalah. Kemudian wajib baginya untuk bersuci, mandi besar untuk melakukan salat. Nah, itu hadisnya sangat jelas. Nah, kemudian masih ada mitos-mitos di masyarakat. Orang yang puasa katanya tidak boleh keramas. Nah, ini hanya mitos ya. Ini hanya mitos yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Karena ternyata Rasulullah juga pernah melakukan itu, yang bersumber dari
Utsman bin Abdurrahman, seingat saya, yang bersumber dari beberapa sahabat, riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, juga Imam Abu Dawud, nggih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa shaimun. Nah, adalah Rasulullah mengguyurkan air ke kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Nggih. Oh, ru'ya, dalam hadisnya ru'ya, ya. Terlihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lelah, nggih, di hari itu. Kemudian beliau mengguyurkan airnya ke kepalanya wa huwa shaimun, padahal beliau berpuasa, nggih. Minal khur awil atos, nggih, karena sangat panas atau sangat haus. Nah, maka Rasulullah mengguyurkan air ke kepalanya, nggih. Itu kan keramas, nggih, maksudnya biar menjadi dingin. Nah, begitu, nggih. Jadi yang ada di masyarakat kadang ada mitos-mitos yang itu tidak berdasarkan satu dalil. Nah, begitu. Kemudian berikut yang sering ditanyakan, mungkin kalau ini di masyarakat sudah sangat wajar, cuma belum tahu dalilnya. Jadi orang yang puasa kemudian lupa makan atau minum, maka itu tidak membatalkan puasanya. Man nasya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa padahal dia puasa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma saumahu. Dalam hadisnya sangat jelas, fal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Tidak disuruh fal yuftir, batalkanlah puasanya, tapi fal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Itu karena orang yang lalai memang tidak terkena hukum. Di dalam hadisnya kan rufi al-qalamu, pena itu diangkat, maksudnya tidak mencatat orang yang mengerjakan sesuatu karena lupa. Karena fa'in nama at'amahullahu wasaqahu, karena Allah sedang memberinya rezeki dengan makan atau minum. Itu ternyata rezeki. Ketika puasa kita lupa kemudian makan minum, itu di dalam hadisnya jelas, fa'in nama at'amahullahu wasaqahu, Allah sedang memberinya makan dan minum. Lupa yang ditunggu-tunggu. Biasanya awal-awal Ramadan gini saja. Biasanya awal-awal kadang orang lupa. Tapi yang jelas itu manusiawi, namanya biasa makan, enggak makan kadang lupa. Nah, maka orang lupa itu tidak masuk dalam amalan yang dicatat. Dalam hadisnya kan rufi al-qalam, kan pena itu diangkat, maksudnya tidak untuk mencatat orang yang mengamalkan sesuatu karena lupa. Nah, begitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, karena ibadah puasa ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang dituntunkan oleh Allah, juga ditegaskan oleh Rasulnya, maka pada dasarnya hal-hal yang kaitannya berpuasa itu harus berlandaskan satu dalil, tidak hanya anggapan-anggapan. Nah, maka anggapan-anggapan itu ketika tidak sesuai dengan dalil maka jangan diikuti, karena sekali lagi namanya ibadah itu harus sesuai tuntunan. Nah, demikian juga dulu sama saya ingat, ketika kecil itu di samping kita dilarang keramas, kalau main di sungai, maka main di sumber itu, maka pesan orang tua ya tadi, jangan kepalanya tidak boleh basah karena batal. Jangan mungkin renang gini. Ya, bukan hanya itu, bahkan tidak boleh kentut di dalam air. Nah, ini hanya mitos-mitos dari mana? Kentut malah batal. Yang namanya membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk, kan, sesuatu yang dimakan, sesuatu yang diminum, bukan sesuatu yang keluar. Begitu. Ini mitos-mitos di masyarakat kadang begitu. Nah, kemudian juga mitos-mitos di masyarakat yang ada nyadran, kemudian batusan, atau amalan-amalan lain, pada dasarnya itu laisa minal Islam, tidak termasuk ajaran Islam. Maka kita tidak perlu mengikuti acara-acara seperti itu, karena sekali lagi itu bukan dari ajaran Islam. Saya membaca, saya pernah nyari apa sih itu nyadran, sumbernya dari mana. Oh, ternyata setelah saya cari di beberapa sumber, itu ternyata memang tradisi dari nenek moyang kita sebelum beragama Islam. Tapi nenek moyang kita belum bisa meninggalkan sama sekali, maka masih dilestarikan. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan agama Islam, keyakinan, maka itu tidak boleh kita mengikuti. Begitu. Menarik, Ustaz. Tadi ada yang Ustaz sebutkan di poin kedua adalah sahur, Ustaz, ya. Di waktu sahur itu ada pertanyaan, Ustaz, dari pemirsa Muin TV. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita sahur
setelah sholat taraweh, misalnya kita sholat sahur dulu, habis sholat taraweh kita sahur kemudian tidur, apakah itu bisa dikatakan sebagai sahur? Ya, di dalam hadisnya sahur itu tasakharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Nah, kemudian sahur itu yang utama adalah di akhirnya. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka, sebaliknya mengakhirkan sahur. Nah, kalau tuntunannya memang mengakhirkan sahur. Apa sih sahur itu? Arti asalnya sahur itu kan bangun di akhir malam, kan memang bangun di akhir malam kemudian makan, kan itu sahur. Nah, kalau masih setelah taraweh makan itu makan malam namanya sahur. Makan malam. Karena istilah sahur sendiri kan dalam arti asalnya kan bangun di akhir malam toh. Nah, makan sahur itu maka makan yang dilakukan di akhir malam. Nah, itu dalam hadisnya memang jelas. Jadi tasahharu, makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada berkah, dan sahur yang utama adalah di akhir malam. Meskipun hanya seteguk air, kadang Nabi begitu. Begitu. Muncul pertanyaan lagi nih, ini terakhir pertanyaan dari jamaah Muin TV mengenai sahur juga tadi. Apakah boleh seseorang ini berniat untuk, tadi kan kalau Ustadz membahas mengenai yang pertama adalah niat puasa itu Ustadz ya. Apakah boleh seseorang itu berniat di malam harinya, berniat di malam harinya untuk bangun sahur, kemudian dia tidak istilahnya kalau kita bisa bilang ketiduran, kemudian dia tidak bersahur, apakah dia terhitung sebagai orang yang berpuasa? Ini nih sering ini. Jadi orang niat sahur pun juga otomatis orang niat puasa kan. Niat sahur kan berarti niat puasa itu juga sering. Ustaz, bagaimana kalau tidak sahur tapi niat sahur toh ya niat, makanannya sudah tersedia, ini makanan nanti untuk sahur. Kan biasanya makanan sahur juga sudah dimasak sore kan, ini masak nanti untuk sahur, otomatis kan dia niat sahur kan. Niat sahur itu juga otomatis kalau saya itu sudah niat puasa juga, kan? Sudah niat sahur untuk apa ya? Otomatis niat sahur itu memang niat puasa. Begitu. Jadi nggak perlu harus kita misalkan kalau misalkan terlewat bangun subuh atau misalkan sudah terbit matahari, kemudian sebenarnya malamnya udah kita berniat mau bangun tapi nggak kebangun, itu nggak masalah. Hukum sudah dihitung niat. Jadi tetap lanjut berpuasa. Tetap lanjut puasa kalau kuat. Kadang tidak sahur di siang harinya juga lemas, tapi kalau di siang hari memang tidak kuat, maka pada dasarnya tidak boleh memaksakan diri ya. Selama dia kuat, maka sahurnya puasanya dilanjutkan. Ketika memang tidak kuat, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum di luar kemampuannya. Selama dia kuat puasa, puasanya lanjut. Begitu. Karena kita kan sering nih pemirsa, sering kali kita mendengar ketika misalkan ada orang yang lagi makan di siang hari, kita tanya, kenapa kamu nggak puasa? Waduh, saya lupa makan sahur gitu. Emang niatnya aja dia nggak puasa, Ustaz, kalau memang dia tidak kuat ya tidak puasa, ya memang tidak masalah. Jadi karena memang tidak sahur, fisiknya memang lemah, karena fisik masing-masing orang berbeda. Nah, termasuk ini ketika safar tadi juga sudah dijelaskan di waktu pengajian tadi, orang yang safar adalah salah satu yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi caranya yang harus kita sama dengan Rasulullah itu ketika safar masih puasa, tapi di tengah jalan tidak kuat baru berbuka. Maka ketika safar jangan sudah dari awal aku tidak puasa karena mau pergi ya. Ternyata tuntunan Nabi tidak begitu. Padahal waktu itu mau perang. Di dalam hadisnya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fi amil fathi. Jadi Rasulullah keluar dari Madinah menuju Makkah, yaitu pada tahun pembebasan kota Makkah. Wa huwa shaimun. Nabi puasa itu. Puasa dulu ya, puasa hatta Ja'a Qura al-Ghamim, sehingga Nabi sampai suatu kampung namanya Qura al-Ghamim. Fasamman nas. Orang-orang para sahabat juga masih puasa. Tapi ketika Nabi melihat para sahabat sudah sangat lelah, sudah sangat capek, maka Nabi meminta sewadah air. Kemudian Nabi mengangkat tinggi-tinggi itu. Para sahabat melihat, kemudian Nabi minum, maka para sahabat ikut minum, membatalkan. Nah, begitu. Jadi ketika kita safar, maka ketika kita kuat puasa, puasa dulu. Maka di ayatnya juga begitu kan.
Waman kana minkum maridan ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau safar maka dia boleh tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Tapi akhir ayat itu mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ada kan? Tapi ketika kamu kuat puasa maka puasa itu lebih baik. Nah, ini yang kadang tidak dilanjutkan padahal akhir ayatnya jelas. Ketika kamu sakit, sakitnya juga tidak terlalu berat, puasa juga tidak menambah sakit, kuat puasa, safar juga kuat puasa, maka wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik. Nah, begitu fikihnya begitu. Itu ayatnya jelas karena itu meskipun di awal boleh tidak puasa tapi ketika puasa masih kuat maka puasa itu lebih baik. Sakitnya hanya cuma sakit belak, sakit batuk. Itu orang yang kan masih secara hukum kan itu sakit juga tapi secara hukum juga orang kalau hanya sakit pilek aja masih kuat puasa maka puasa itu lebih baik. Oke, begitu baik. Ya. Terima kasih Ustaz, ini sudah jelas ya beberapa mitos yang beredar di masyarakat, kemudian kesalahpahaman dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ataupun yang dipahami oleh masyarakat tapi tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu harus ditinggalkan begitu. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan kepada pemirsa Muin TV yang ada di manapun. Jazakumullah khairan sudah berkenan untuk hadir di Muin TV. Marilah kita tutup acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.